Perkenalkan, nama saya Multazam. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Musamus Merauke. Nomor induk mahasiswa saya 202186904135. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah tempat saya bertugas, SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Adi. Mana kabarnya semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Mulai coba dirapikan dulu mejanya semuanya. Pastikan lurus. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang sistem persamaan linear tidak variabel atau SPL. Ini adalah masuk di pertemuan kita yang ketiga. Saya menjelaskan dulu beberapa manfaat untuk mempelajari SPL. Semoga manfaat ini bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi dalam belajar matematika, terutama untuk materi SPL. Oke, yang pertama adalah menentukan harga tunggal barang. Jadi ketika kalian belajar SPLPP, itu nanti kalian akan mudah untuk menentukan harga tunggal barang. Harga tunggal barang ini yang mana? Jadi ketika kalian belanja, ada kan harga total. Nah, belanjaan-belanjaannya kalian itu masing-masing harganya itu disebut sebagai harga tunggal. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai barang. Jadi kayak misalnya beli barang elektronik atau kemudian beli mobil, nanti ditentukan nilai harga barangnya itu bisa lebih mudah kalau kita paham konsep SPLPP. Kemudian yang ketiga adalah menentukan laba. Apa itu laba? Nah, jadi kalau misalkan ada yang jualan atau bikin usaha, dia bisa menentukan laba maksimum atau berapa banyak laba paling banyak yang bisa dia peroleh, kemudian laba minimum atau keuntungan yang paling sedikit yang bisa dia peroleh. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembelajaran tentang SPLPP, di sini memang ada sedikit pretest. Apakah kalian sudah membagikan bahan ajar sebelumnya? Sudah. Jadi memang sudah membagikan bahan ajar. Semoga bahan ajarnya sudah kalian baca dan bisa mengerjakan soal depan. Silakan disediakan kertas sobat. Oke, jangan kerjasama ya. Masing-masing.
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini masih sama dengan tujuan pembelajaran kita di 2 pertemuan sebelumnya, yaitu kita mempelajari tentang persamaan linear dan variabel yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Kontekstual ini maksudnya bagaimana? Berhubungan dengan masalah pada kehidupan sehari-hari. Nah, dan ada berapa sikap yang menilai apa semua sikap? Jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, toleran, dan aktif. Aktivitas kita hari ini untuk fokus pada penyelesaian masalah kontekstual SKPP dengan menggunakan metode gabungan. Kalau kemarin kan sepuluh simoni, hari ini metode yang kedua, yaitu metode gabungan. Kenapa namanya gabungan? Karena di dalamnya ada 2 metode yang tergabung, yaitu metode Eliminasi dan substitusi. Kita pahami sedikit tentang langkah-langkah pada problem based learning. Ada yang bisa bantu bacakan? Satu orang, laki-laki mungkin. Oke, silakan Rizky. Jadi sequence problem based learning kita itu ada 5. Yang pertama itu mengorientasikan siswa terhadap masalah. Yang kedua itu mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga itu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil. Serta yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecatan. Oke, terima kasih Rizky. Baik, ada 5 tahapan dalam syntax problem based learning. Nah, yang pertama adalah mengorientasikan siswa terhadap masalah. Jadi nanti kalian akan belajar dulu, mengenal dulu masalahnya, apa-apa saja informasi yang ada di dalamnya, kemudian apa yang ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Nanti kalian akan disusun dalam beberapa kelompok-kelompok belajar. Kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Oke, jadi di sini memang sudah ada atur 6 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Boleh mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi sudah ada terbentuk 6 kelompok. Selanjutnya boleh perhatikan ke depan dulu sebelum kalian fokus ke kelompok kalian. Jadi di sini memang ada satu video mengenai sistem persamaan linear dan variabel. Silakan disimak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Ani, Budi, dan Charlie sedang menunggu pesanan makan siang mereka di kantin dekat sekolah. Pesanan mereka berbeda satu sama lain. Ani memesan 1 hamburger, 3 kentang goreng, dan 2 gelas minuman sehingga total membayar Rp21.000. Sedangkan Budi memesan 1 hamburger, 1 kentang goreng, dan 1 gelas minuman sehingga total membayar Rp13.000. Untuk Charlie memesan 2 hamburger, 1 kentang goreng, dan 3 gelas minuman sehingga total membayar Rp25.000. Harga 1 gelas minuman adalah Oke, sudah selesai semua mengamati masalah di video? Sudah. Oke, ada satu orang yang mau ceritakan apa yang tadi
Terima kasih Zaki. Oke baik, silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dulu. Siapa semua nama anggota kelompoknya, dia boleh mengerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya. Waktu pengerjaannya berapa? Oke, memberi waktu karena tidak terlalu susah. 20 menit lah boleh ya. Ya. Ya, bisa. Oke, pastikan semua anggota kelompok memahami karena nanti memilih satu kelompok 2 orang saja yang maju mewakili kelompoknya. Kalau misalkan 2 orang ini tidak tahu, berarti memang kelompoknya tidak tahu. Baik, kita mulai dari untuk presentasinya kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang maju. Siapa? Zaki Ganteng. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Jadi anggota kelompok kita itu ada Al-Kaki. Jadi soal pertama itu berapa jumlah suku besar yang menjadi Sulawesi Tengah. Jadi suku itu ada 8, yaitu suku Kaili, suku Bugis, suku Mori, suku Bintari, suku Saluan, suku Babasa, suku Korondal, dan suku Pamona. Terus pertanyaan kedua. Juga yang ketiga, tuliskan informasi yang diperlukan dalam penyampaian perkara tersebut. Yang pertama pakai tema, ada 8 baju lambe, 3 baju lampu, 4 baju modal. Jadi yang dari kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi tampilan dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada yang oke, silakan skip bertanya. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya, apakah nama setiap paket mempengaruhi isinya? Pertanyaannya, silakan Bapak.
suku besar yang mendiami Sulawesi Tengah? Jawabannya ada 8 suku besar, yaitu suku Tagi, Bugis, Mori, Tori, informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, diketahui sekolah Buah Minah akan mengadakan parade busana daerah untuk memeriahkan HUT Sulawesi Tengah. Buah Minah ditugaskan untuk membeli baju daerah. Buah Minah melihat beberapa paket baju. Yang pertama, paket Itu presentasi dari kelompok 2. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh kelompok 2, tidak ada. Oke, kita berikan applause untuk kelompok 2. Next, kelompok 3 yang diwakili oleh Rifki dan Nadifah. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang berisikan saya Muhammad Lydia, Saya Nadifah. dan teman-teman saya itu Akira dan Hani. Ya, pertanyaan nomor 1. Bagaimana kamu menggunakan variabel untuk menyatakan banyak yang jenis baju? Nah, di sini kita lihat baju mengambil itu saya misalkan sebagai X, baju lampu sebagai Y, dan baju baru sebagai F. Di sini dalam paket hemat terdapat 8X, 3Y, dan 4M, di mana X itu seperti yang kita tahu sebagai baju mengambil, terus Y sebagai baju lampu, dan F sebagai baju baju. Dan total harganya itu adalah 920.000. Lanjut ke paket ekonomis, yaitu terdapat 15. Seperti yang dijelaskan sama Dodi tadi, itu kita sudah dapat persamaannya dari yang dimisalkan sama Rizky. Jadi yang persamaan pertama itu kita dapat 8X ditambah 3Y tambah 4M itu sama dengan 620.000. Terus yang persamaannya. Itu presentasi dari kelompok 3. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelompok 4. Jadi saya mau bertanya, kan dari masalah yang kita dapat itu, setauku untuk persamaan 3 itu, yang 3 itu baju gembe, bukan baju lampu. Kenapa di situ kalian selalu baju lampunya 3, terus bajunya itu 1, padahal harusnya itu 3 baju gembe dan 1 baju lampu. Oke, mana kelompok 3? Itu silakan. Ya, itu termasuk dalam masalah teknis. Apa ada salah kata? Oke, jadi itu kesalahan yang dilakukan oleh kelompok 3 ya. Kita bisa diperbaiki. Ada lagi Rifki saja? Ya. Oke, terima kasih untuk Rifki dan kelompok 3. Applause untuk mereka semua. Next, kelompok 4, silakan kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Oke, silakan audiens perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini untuk memaparkan hasil pengerjaan kelompok kami yang terdiri dari Nandi Pokraihan, Panggul Pokraihan Nyata, Muhammad Agim Pari, saya sendiri Muhammad Rizky Aprianto serta Naila Darahma. Jadi di sini bisa kita lihat di pertanyaan nomor 1 itu bagaimana kamu menggunakan variabel untuk menyatakan yang jenis baju. Jadi karena di sini ada 3 baju, jadi kita misalkan saja menjadi X, Y, sama Z. Yang dimana X itu mewakili baju gembe, terus Y mewakili baju lampu, serta Z yang mewakili baju baju. Di mana bisa kita lihat kalau di situ baju gembe itu 8, di persamaan pertama baju lampunya 3, baju bajunya 4 dengan hasil. Sama bagian pertama itu bagian baju gembe itu kita misalkan dengan variabel X, baju lampu itu kita misalkan dengan variabel Y, dan baju baju itu dengan Z. Kita tahu itu 8 baju gembe itu kita dengan X, 8X tambah 3Y, 3Y itu dari baju lampu, dan tambah 4Z itu baju baju. Sudah? Oke, itu presentasi dari kelompok 4. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, di fokus untuk kelompok 4.
3Y tambah 4Z itu dengan 210.000, ini jadi yang pertama. Terus yang kedua itu 5X tambah 4Z dengan 270.000, itu juga yang kedua. Terus yang ketiga itu 3X tambah 10Y dengan 170.000. Terus selanjutnya yaitu substitusi. Jadi kita sudah dapat baju ngambilnya itu 20.000, jadi kita substitusikan itu kita masukkan itu hasilnya 150.000 sama Y dengan 170, kita pindahkan itu sama hasil yang kita peroleh adalah 20.000. Selanjutnya untuk baju lagi yaitu kita masukkan ke persamaan yang kedua. Oke, ya, terima kasih kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6, selamat maju. Oke, silakan kelompok 6. Terakhir. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berdiri di sini sebagai perwakilan kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fihad dan yaitu Iska, dan juga anggota kelompok kami yang lain yaitu Farhan dan juga Brian. Nah, di sini kami ingin menjawab kita itu ingin menjawab yang ada di LKPD. Jadi kan itu dia bilang berapa harga masing-masing baju adat dan bagaimana menentukan masing-masing harga dari baju adat tersebut. Nah, kita bikin dulu persamaannya. Jadi kayak misalnya itu untuk baju ngambe itu kita jadi persamanya itu A, terus lampu itu B, kemudian baju itu C. Nah, jadi kan di situ kalau yang pakai hemat itu kan dia 8 baju ngambe berarti 8A, kemudian 3B dan juga 4C. Untuk pakai teknologisnya itu 5A, kemudian 8C. Dan yang terakhir itu pakai murah 8A ditambah dengan D. Nah, satu baju saja. Untuk harga itu untuk baju yang paket yang pertama itu 620, paket yang kedua itu 510, dan paket yang ketiga 170. Saya minta ya. Jadi sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Sama jawabannya. Soal. Itu sengaja menselipkan beberapa soal yang mengenai tentang informasi apa yang terdapat dalam soal. Jadi tujuannya adalah supaya kalian juga bisa mengenai
di sini adalah untuk membacakan refleksi hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kita juga sudah belajar apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel itu merupakan sebuah sistem yang terdiri atas 3 variabel dan 3 persamaan. Kira-kira apa manfaat dari mempelajari SPLTV ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ada 3 manfaatnya. Yang pertama itu menentukan harga tunggal barang, yang kedua itu menentukan nilai barang, dan yang ketiga itu menentukan laba maksimum dan minimum. Tadi juga kita sudah dapat video dari MEM. Videonya itu adalah contoh penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ketika kita ingin membeli 1 burger, 1 goreng, 2 minuman, itu harganya 21.000. 1 burger, 1 kentang goreng, dan 1 minuman itu 13.000. 2 hamburger, 1 kentang goreng, dan 3 soda itu 25.000. Kemudian kita tadi juga sudah kerja kelompok. Tadi kita mengerjakan, jadi tadi beberapa kelompok mendapatkan soal yang berbeda-beda. Tadi juga dari pengerjaan tersebut dapat kita juga belajar sesuatu, yaitu kita mendapatkan sesuatu, yaitu harga baju per jenis dan per potong, dan juga kita dapat mengetahui baju adat yang ada di Sulawesi Tengah. Tadi kita juga sudah kerja pretest dan post-test. Itu saja yang menjadi bagian dari refleksi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daya untuk refleksinya. Jadi hari ini kita sudah belajar melakukan beberapa kegiatan ya. Salah satu kegiatan ini adalah diskusi kelompok. Dan yang kedua setelah diskusi kita apa? Ya, ada berapa kelompok tadi? Kita tadi masalah di LKPD-nya tentang apa? Ada. Siapa yang beli baju adanya? Wamina. Jadi Wamina disuruh untuk membeli baju adat. Ada di sana. Jadi tadi kalian sudah belajar juga beberapa baju adat yang ada di Sulawesi Tengah. Apa semua tadi? Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar beberapa banyak hal. Insya Allah tadi kita pakai metode apa ya? Sama soal. Metode gabungan atau substitusi dan eliminasi. Nanti di pertemuan selanjutnya masih di materi sistem persamaan linear 3 variabel pakai metode yang terakhir. Ini adalah metode yang terakhir, yaitu metode Gauss-Jordan namanya. Ini adalah salah satu metode terakhir yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, itu saja mungkin sebelum ditutup. Ada yang mau pimpin doa? Silakan. Baik. Oke, silakan Pak. Oke teman-teman, setelah selesainya kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat.